Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya harap saudara semua dalam keadaan yang baik dan sehat pada hari ini. Saya ingin bertanya kepada saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga kasih Tuhan selalu melingkupi setiap langkah hidup kita, memberikan damai sejahtera yang melimpah di hati kita. Pernahkah saudara merasa dalam situasi tertentu bahwa menyampaikan kebenaran bisa terasa berat? Apalagi jika harus melakukannya dengan kasih. Mungkin kita pernah berada di posisi di mana kita ingin mengatakan yang benar, tetapi khawatir bahwa hal itu mungkin menyakiti orang lain atau bahkan membawa dampak yang tidak diharapkan. Hari ini, kita akan merenungkan bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap berpegang pada kebenaran, namun melakukannya dalam kasih. Topik ini sangat penting, terutama ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari yang seringkali dipenuhi dengan berbagai tantangan. Mari, siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah Roh Kudus menuntun kita untuk memahami dan menerapkan firman Tuhan hari ini. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami hingga saat ini. Kami memohon bimbingan-Mu Tuhan untuk membuka hati kami agar dapat memahami firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Berikan kami hikmat untuk tidak hanya mendengar tetapi juga melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 15 yang berkata, "Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus, yang adalah kepala." Ayat ini terlihat singkat namun sangat dalam maknanya. Ketika kita berbicara tentang berpegang pada kebenaran, mungkin kita berpikir tentang berani menyatakan yang benar, berdiri pada prinsip yang kokoh, dan menjaga integritas kita sebagai orang percaya. Namun, di sisi lain firman ini juga mengingatkan kita untuk melakukannya di dalam kasih. Ada dua elemen besar yang Tuhan ingin kita hidupi, kebenaran dan kasih. Sebagai manusia, terkadang kita mungkin lebih cenderung ke salah satunya. Ada yang sangat fokus pada kebenaran, sehingga tegas dalam berkata-kata, tanpa menyadari bahwa tanpa kasih, kebenaran bisa terasa tajam dan bahkan menyakitkan. Di sisi lain, ada pula yang hanya ingin menyenangkan hati orang lain, sehingga terkadang mengabaikan kebenaran demi menjaga perasaan. Namun firman Tuhan di sini dengan jelas menyatakan bahwa kebenaran dan kasih adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tuhan ingin kita menyeimbangkan keduanya agar hidup kita bisa menjadi kesaksian yang hidup. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin mendapati diri kita dalam situasi di mana kita harus menegur seseorang, mungkin teman atau anggota keluarga, yang melakukan sesuatu yang tidak benar. Mungkin hati kita ragu-ragu. Jika kita tidak menegur, kita merasa bersalah karena membiarkan kesalahan tersebut. Namun, jika kita menegur tanpa hikmat, kita mungkin justru akan menyakiti orang tersebut, atau bahkan merusak hubungan. Inilah mengapa penting untuk menegur dalam kasih, karena kasih memberikan kelembutan yang memungkinkan kebenaran diterima dengan lebih terbuka. Pernahkah saudara mengalami hal serupa? Mungkin situasi di mana saudara tahu ada yang salah dan saudara harus menyampaikannya, namun ingin melakukannya dengan bijak agar tidak menimbulkan perasaan yang buruk. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kasih dan kebenaran adalah satu paket, seperti dua sisi mata uang. Keduanya harus berjalan beriringan agar membawa dampak yang baik bagi sesama. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kita dapat menerapkan kebenaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin mengajak saudara semua untuk merenungkan sebuah ilustrasi praktis. Bayangkan seorang teman atau saudara kita melakukan hal yang kurang benar, misalnya sering mengabaikan tanggung jawabnya di gereja, atau mungkin dalam pekerjaan. Sebagai orang yang peduli, kita merasa ingin mengingatkan dan mengarahkan dia kembali kepada hal yang benar. Namun, jika kita datang dengan nada menghakimi atau dengan kata-kata yang terlalu keras, kemungkinan besar orang tersebut akan merasa tersinggung atau bahkan menolak nasihat kita. Namun, jika kita melakukannya dengan kasih,
misalnya dengan mengungkapkan perhatian kita terlebih dahulu dan menunjukkan bahwa kita memahami keadaannya, orang tersebut akan lebih mudah menerima kebenaran yang kita sampaikan. Tuhan Yesus sendiri adalah contoh yang sempurna dalam hal ini. Dalam banyak kisah di Alkitab, Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran dengan penuh kasih. Dia selalu menghormati dan mengasihi orang-orang yang berdosa, sambil tetap mengajarkan mereka tentang kebenaran dan mengarahkan mereka kepada kehidupan yang lebih baik. Ia tidak pernah menutupi kebenaran, tetapi dia menyampaikannya dengan penuh kelembutan dan kasih. Inilah yang Tuhan inginkan untuk kita tiru. Selain itu, ada beberapa hal yang bisa saudara terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar bisa menghidupi kebenaran dan kasih secara seimbang. Pertama, berbicara dengan lembut. Ketika kita perlu menyampaikan kebenaran, ingatlah untuk selalu berbicara dengan lembut dan penuh hormat. Cara kita menyampaikan sesuatu bisa sangat mempengaruhi bagaimana pesan kita diterima oleh orang lain. Ingatlah bahwa kata-kata yang lembut seringkali dapat lebih masuk ke hati dibandingkan dengan kata-kata yang keras. Kedua, pahami perspektif orang lain. Sebelum menyampaikan kebenaran, cobalah untuk melihat dari sudut pandang orang yang bersangkutan. Pahami kondisi mereka, perasaan mereka, dan pergumulan yang mungkin mereka hadapi. Dengan memahami perspektif mereka, kita dapat lebih bijaksana dalam menyampaikan kebenaran dengan cara yang lebih mudah diterima. Ketiga, berdoa sebelum bertindak. Mintalah hikmat dari Tuhan untuk menuntun kita agar kita dapat bertindak sesuai kehendak-Nya. Berdoalah agar setiap kata dan tindakan kita membawa damai dan menjadi berkat bagi orang lain. Berdoa juga membantu kita tetap rendah hati dan menyadari bahwa hanya dengan bimbingan Roh Kudus, kita dapat menyampaikan kebenaran dalam kasih. Saudara yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan ini dengan doa. Biarlah apa yang kita renungkan hari ini semakin memantapkan hati kita untuk hidup teguh dalam kebenaran, namun selalu melakukannya dalam kasih. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menuntun kami hari ini. Ajarlah kami untuk selalu berdiri dalam kebenaran dan melakukannya dengan penuh kasih. Biarlah kami bisa menjadi berkat bagi sesama, menyampaikan kebenaran dengan kelembutan dan membawa damai dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar bahwa hidup dalam kebenaran dan kasih adalah panggilan Tuhan bagi kita semua. Semoga renungan ini menguatkan kita semua untuk berani berdiri di atas kebenaran sambil tetap menyampaikannya dengan kasih. Jika saudara merasa diberkati oleh renungan ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar bisa mendapatkan lebih banyak lagi renungan seperti ini. Jangan ragu untuk membagikan renungan ini kepada keluarga, saudara, atau teman yang mungkin membutuhkan penguatan. Mari kita semua saling mendukung dan membantu agar firman Tuhan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.